dia lakukan itu, ya ketika dia mengambil uang daripada harta selain daripada bapaknya atau ibunya, bitorikin mu'tabarin, pada satu jalan yang dianggap, ya yang sudah dianggap, ya kana haraman, itu juga haram. Jadi ya kan ngambil harta orang itu kan haram ya, haram itu, harta sekalipun sedikit gitu ya. Nah ngambil harta orang tua, nah, itu juga termasuk haram. Tadi kan dobitnya itu aturannya kalau kita melakukan dosa kecil sama orang lain lalu kita lakukan sama orang tua, itu kan jadi dosa besar ya. Nah lalu keluar daripada pendapat itu ketika ada seorang anak mengambil harta orang tuanya tapi sedikit, ya itu nggak termasuk dosa besar gitu. Kenapa? Ya fala yakunu kabiratan, ya wa in kana law akhadahu min mali ghairi walidayhi bitaqir mu'tabarin kana haraman. Kenapa? Li anna ahadal walidain la yata'adzab bimithli dzalik. Karena satu di antara kedua orang tua kita tuh enggak terganggu dengan hal yang demikian. Kenapa tuh? Lima indahu minasyafaqah wal hanui. Karena bahwasanya orang tua kita itu punya rasa kasih sayang dan sayang sama anak. Gitu ya. Kalau orang lain kan belum tentu tuh. Ya, tapi kalau orang tua itu ya itu punya rasa asyafaqah nih, rasa kasih sayang. Ya, al hanu juga sama, kasih ya. Kasih sayang itu ya. Nggak apa-apa udah, ya orang tua mah mesem-mesem aja, ketawa aja gitu kan. Nah itu kenapa? Karena ada rasa sayangnya orang tua. Kata tapi fa in akhadha malan katsiran, tapi kalau seandainya dia ngambil hartanya banyak, bihaitsu yata'adzal ma'khudh minhu minal walidain, bidzalika fa innahu yakunu kabiratan. Tapi kalau seandainya dia ngambil hartanya banyak lalu orang tua itu merasa terganggu, terusik, terzalimi, tersinggung, maka itu jadi dosa besar. Gitu ya. Jadi dosa besar. Fi haqqil walidain, ya maaf. Ya fayakunu kabiratan fi haqqil ajnabi, pada hak orang lain. Fakadzalika yakunu kabiratan. Nah, sama juga kalau kita ngambil hak orang lain yang bukan dari orang tua kita, ya banyak kita ambil, ya kemudian tersinggung ya atau dia merasa terganggu, maka itu juga termasuk dosa besar. Dosa besar di situ. Wal dhabitu fi ma yakunu haraman innama huwa saghiratun binisbati ilal ghairi walidain. Ya, maka aturannya, dhabitnya ya apa-apa ya yang menjadi haram, ya innama huwa saghiratun, hanya saja dia itu kecil, binisbati ilal ghairi walidain, dia ketika disandarkan kepada selain daripada orang tua. Ya wa kharaja bi qaulina ma law fa'alahu ma'a ghairil walidayhi kana muharraman. Ya, dan di luar daripada itu, ya sekiranya dia mengerjakan, dia berbuat ya satu perbuatan terhadap selain daripada orang tuanya yang memang itu haram, ya ma idza talabal walida bidainin alaihi fa idza talabahu bihi wa rafa'ahu ilal hakim. Nah, tapi ketika ada seorang anak menuntut akan orang tuanya bidainin alaihi, di mana orang tuanya ini punya utang sama anaknya, ya fa idza talabahu, lalu anaknya nuntut nih biar mak atau babanya ngebalikin utangnya. Misal ada orang tua ngutang sama anak, gitu ya, ada orang tua ngutang sama anak. Au rafa'ahu ilal hakim, sampai akhirnya tuh anak mengangkat kasus ini ke hakim, pengadilan. Ya. Liya'khudha haqqahu minhu, tujuannya adalah agar anak ini mengambil haknya, duitnya yang dipakai sama bapaknya, misalnya sama orang tuanya, ya dipinjam. Ya gitu ya, sama orang tuanya. Fa innahu la yakunu minal uquq. Nah, maka yang demikian itu anak itu tidak termasuk durhaka sama orang tua. Gitu ya. Kenapa? Ya, fa innahu laisa biharamin, karena hal yang demikian itu bukanlah sesuatu yang haram fi haqqil ajnabi, pada hak orang lain.
Jadi kalau seandainya kita nagih utang sama orang lain boleh nggak? Boleh. Perbuatan itu kan nggak haram tuh. Nah ketika itu dilakukan juga kepada orang tua boleh gitu ya, tapi kebangetan gitu ya. Orang tua minjem cobaan tagih mulu gitu ya, duit lebarannya dipakai tagih mulu gitu kan, ya kebangetan aja begitu ya. Ini kasus ya, tapi itu ketika dia menuntut ini jumlahnya banyak ya, lalu ke hakim maka tidak termasuk al-uquq ya, bima yuzi ahadil walidaini ya, bima yuzi ahadil walidaini ya, bima law fa'alahu ma'a ghairi walidahi kana muharraman wa hadza laisa bimaujudin huna. Nah itu artinya gini, ketika kita lakukan itu pada orang lain ya, itu sesuatu yang memang diperbolehkan ya. Di sini fala yakunu minal uquqi, itu tidak termasuk daripada perbuatan durhaka. Fa innahu laisa biharam, maka yang demikian itu bukanlah satu keharaman. Fi haqqil ajnabi, pada hak orang asing selain orang tua. Wa inna ma yakunul uquq bima yuzi ahadil walidain. Maka tetapi ya, sesuatu itu dikatakan bisa durhaka mimma law fa'alahu, kalau seandainya dia lakukan itu ma'a ghairi walidayhi kana muharraman, terhadap seseorang yang bukan daripada orang tuanya, maka itu hukumnya haram gitu ya. Dia sesuatu yang kita lakukan pada orang lain itu haram, nah lebih-lebih kalau kita lakukan sama orang tua itu juga lebih haram gitu ya. Artinya tapi kalau sesuatu yang memang kita lakukan sama orang lain boleh, nah artinya itu pun bukan sesuatu yang diharamkan. Paham ya sampai sini ya? Nah gitu. Nah, fafham dzalika, maka pahamilah yang demikian itu, fa innahu minan nafais, tetapi hal itu adalah sesuatu hal yang langka. Itu intaha. Wa qala as-Safuri fi Nuzhatul Majalis, dan berkata Imam Safuri dalam kitab Nuzhatul Majalis, yahrumu 'alal walidi ayyakula mala waladihi bighairi tariqin syar'iyyin. Artinya haram atas orang tua itu memakan harta daripada anaknya. Haram tuh orang tua makan harta anak bighairi tariqin syar'iyyin ya, di luar daripada jalan yang sesuai dengan syariat. Ya. Jadi anak punya harta, lalu orang tua dia makan harta anaknya, itu haram kalau di luar cara yang dibenarkan oleh syariat. Tuh ya. Artinya misalnya ya orang tua ngambil uang anak gitu ya, bighairi tariqin syar'iyyin, di luar jalan yang sesuai dengan syariat, maka yang demikian itu haram hukumnya. Hukumnya haram ya. Fa idza akalahu bighairi tariqin syar'iyyin, tapi sekiranya tuh orang tua memakan akan harta anaknya di luar dari jalan yang dibenarkan syariat, la yahbisul waladu al walida, maka anak nggak boleh memenjarakan orang tua itu. Sekalipun itu haram, maka tidak diperbolehkan seorang anak itu memenjarakan orang tua gitu ya, walaupun itu perbuatan yang memang haram gitu ya. La yahbisul waladu al walida, ya, nggak boleh ya, nauzubillah ya. Insyaallah orang tua kita nggak begini semua ya, amin gitu ya. Wa indal Hanabilah, dan menurut pendapat daripada Imam Madzhab Hambali, la tusma'ud da'wa alaihi, tidak ditengar tuntutan atasnya tuh. Jadi ya hakim enggak dengar tuntutan anak itu. Kenapa? Li hakil ubuwah ya, pada hak kebapaan gitu ya, intaha, selesai. Nah itu maksiat yang berkaitan dengan seluruh badan ya. Yang pertama adalah durhaka kepada orang tua gitu ya, durhaka kepada orang tua. Nah yang berikutnya adalah al-firaru ay al-insirafu minaz zahfi,
ya ai sofil kidal ba'da mulaqatihi ma'a muqawamatihim al-aduwa. Nah, maksiat seluruh anggota tubuh adalah kabur dari medan pertempuran. Tuh ya, dia kabur dari medan pertempuran ya, pada sof ya pertempuran ba'da mulaqatihim, ketika dia udah ngadepin ya ma'a muqawamatihim, pada saat gempuran al-aduwa, musuh ya. Wa in zadu ala mislaihim kami'ati aqwiya ala mi'atain wa wahid du'afa, ya misalnya ternyata musuhnya itu bertambah banyak gitu ya, yang dia lihat 100 nggak taunya ternyata musuhnya 200 gitu, kabur aja deh gitu kan misalnya. Nah itu kalau kejadian demikian, maka seluruh dia punya anggota badan itu bermaksiat. Nggak boleh kabur dari medan pertempuran ya. Tapi kalau tawuran itu bukan perang pertempuran itu ya, mati konyol itu, bukan mati syahid itu, mati sangit itu ya. Iya. Nah tapi kalau kabur ya, al-insiraf ya, dia kabur daripada al-firor ya, kabur daripada medan pertempuran ketika menghadapi gempuran musuh, sekalipun jumlah musuh itu bertambah banyak, maka nggak boleh dia kabur. Kan ada ish kariman au mut syahidan gitu ya. Hiduplah dalam keadaan mulia atau matilah dalam keadaan syahid. Justru kalau kita baca sejarah ya, para sahabat itu memang sengaja kematian dalam peperangan itu dirindukan oleh beliau-beliau itu ya. Kematian dalam peperangan itu dirindukan oleh ya para sahabat yang ikut medan pertempuran ya. Pernah saya sampaikan tuh dalam perang Badar gitu ya. Ya itu kan ada kisah Umair bin Hummam itu ya. Kata Nabi, sebelum terjadinya perang Badar itu Rasulullah memberikan motivasi ya kepada para sahabat. 313 melawan 1000 orang. Itu 3 kali lipat itu. Kalau ini kan bertambah 100 ya, dari 100 jadi 200. Nah, perang Badar itu 3 kali lipat itu ya. Kata Nabi itu, siapa yang berperang pada hari ini ya, berharap akan keriduan Allah, maka surgalah jaminannya tuh. Ya, saat itu Umair bin Hummam tuh lagi megang kurma tuh. Ya. Ketika dengar Rasulullah ngomong kayak gitu, beliau berkata, "Al jannah ya Rasul." Apakah benar Rasul surga? Benar surga. Akhirnya beliau lihat tuh kurma yang ada di tangannya. Kata beliau, "Lau an'ishtu hatta akula hadhihi tamarat fa innaha lahayatun tawilah." Kalau seandainya aku ngabisin sisa kurma nih yang ada di tanganku ini merupakan waktu yang sangat panjang untuk hidupku. Ya, ngapain nunggu surga tuh makan korma dulu, udah dibuang tuh korma sama beliau terjun ke medan pertempuran. Syahid tuh beliau yang pertama kali syahid. Kalau nunggu ngabisin korma yang ada di tanganku nih, kelamaan, dibuang kormanya tuh, terjun ke medan pertempuran, akhirnya beliau wafat. Wafatnya beliau membakar semangat para syuhada saat itu, sehingga menanglah Islam di perang Badar. Nggak ada tuh sejarahnya sahabat kabur pura-pura mati gitu ya, nggak ada tuh. Kayak kita nonton film-film tuh, iya nggak ada ya, karena memang dosa besar ya kabur daripada medan pertempuran. Itu banyaklah kisah-kisah para sahabat yang memang membela agama dengan jiwa dan raga. Nah kemudian wahuma, dan keduanya ay al-uquq wal firar, yakni durhaka dengan kabur, minal kabair, daripada dosa-dosa besar ya. Wa ghairu ma dzukira minal ma'asi, ya selain daripada apa-apa yang telah disebutkan daripada maksiat-maksiat yang pernah kita bahas. Mislu, ada juga ya maksiat daripada seluruh badan, itu adalah irkha'u zaili thawb ya lirijli hatta yujawizal ka'bain
wa yusibul arda littafakhuri wat ta'azum. Wa huma yakni al-uquq wal firar, durhaka dan kabur dari medan pertempuran, itu minal kabair, daripada dosa-dosa besar. Wa ghairu ma dzukira minal ma'asi, dan selain dari apa-apa yang telah disebut daripada maksiat seluruh anggota tubuh, mislu yang lainnya adalah semisal dari irkha'u zaili thawb lirijli hatta yujawizal ka'bain wa yusibul arda. Jadi memanjangkan buntut daripada dia punya baju sampai kakinya, baju itu ngelewatin daripada dua mata kakinya. Jadi memanjangkan dia punya baju, buntut bajunya sampai ngelewatin daripada dua mata kaki. Wa yusibul arda, sampai juga nyerempet ke tanah. Nah, bahasanya apa? Isbal ya isbal. Tetapi ada syaratnya, littafakhur wa ta'azum. Tujuannya adalah untuk bermegah-megahan dan untuk berbangga-banggaan. Jadi kalau antum misalnya pakai celana di bawah mata kaki gitu tapi tujuannya tidak untuk tafakhur dan ta'azum, nggak apa-apa gitu nggak apa-apa. Kan dulu pada konteksnya tuh keadaan demikian ini tujuannya adalah untuk tafakhur dan ta'azum jadi flexing lah bahasa sekarangnya gitu kan. Flexing yang menyatakan dirinya tuh orang besar, orang punya pangkat, Tapi kalau sekarang mah nggak ngaruh juga, panjangin kayak gimana itu celana sama juga gitu kan. Nah, tetapi ketika memang tujuannya tadi untuk tafakhur membangga-banggakan diri, maka itu menjadi haram. Dan yang berikutnya adalah waqati'atur rahimi, yakni memutuskan tali silaturahim. Ini bagian daripada maksiat seluruh anggota tubuh. Ai al-qarabah wa in ba'udat. Dan juga dia memotong silaturahmi daripada kerabat, sekalipun dia punya kerabat itu jauh. Maka jangan diputuskan tali silaturahmi itu. Atau enggak jauh tetapi wantafa irtuha. Nah, wantafa irtuha ini maksudnya enggak ada warisannya gitu. Artinya kita enggak secara waris, kita enggak dapat warisan dari dirinya, tapi dia masih kerabat kita. Itu pun enggak boleh kita putuskan tali silaturahim. Wantafa irtuha. Maka kalau seandainya kita putus tali silaturahmi yang demikian, maka seluruh anggota tubuh kita ini berdosa. Kama afadahu ar-Ramliyu, qala Allah Ta'ala wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ai wattaqul arham an tuqatti'uha wa ruwiya at-Tabrani an Jabir. Itu ayatnya bahwasanya kita untuk senantiasa menyambung tali silaturahmi dalam hal ini adalah yang diutamakan zawil arham, orang-orang yang mempunyai hubungan darah terlebih dahulu gitu saudara terlebih dahulu. Sekalipun dia jauh tetapi masih dekat secara darah, itu lebih diutamakan ke dirinya gitu Itu pernah saya sampaikan juga waktu khutbah Idul Fitri itu di Asurur itu tentang makna silaturahim yang saya rasa cukup dalam saya sampaikan waktu itu. Nah, kemudian diriwayatkan daripada Imam Tabrani an Jabir qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa nahnu mujtami'una. Faqala ya ma'syaral muslimin ittaqullaha wasilu arhamakum fa innahu laisa min sawabi asra' min silatur rahim. Ya, keluar daripada kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu mujtami'una, dan kami berkumpul. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian orang-orang muslimin, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wasilu arhamakum, dan sambunglah tali silaturahmi ya di antara kalian. Fa innahu maka sesungguhnya laisa min sawabi asra'a min silaturahmi, tidak ada pahala yang lebih cepat ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya selain daripada silaturahim. Ya, jadi orang yang menyambung silaturahmi itu pahalanya lebih cepat disampaikan. Wa iyyakum, dan hati-hatilah kalian, wal baghya, daripada berbuat zalim. Fa innahu laisa min uqubatin asra'a min uqubati baghyin, maka bahwasanya tidak ada hukuman yang lebih cepat daripada hukuman berbuat zalim. Wa iyyakum uquqal walidain, dan hendaklah kalian berhati-hati ya, jangan sampai berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Fa inna rihal jannati, karena bahwasanya aroma bau surga itu yujadu min masirati alfi amin, dia dapat tercium ya jaraknya itu ya masa, artinya waktu tempuhnya itu, bukan waktu ya, masafahnya itu, jaraknya itu, bahwa aroma wangi surga itu tercium daripada perjalanan 1000 tahun. Masya Allah ya, saking wanginya itu surga, sampai-sampai aromanya itu ya tujadu, ditemui ya sepanjang perjalanan 1000 tahun ya. Akan tetapi ya, wallahi la yajiduha akun, demi Allah tidaklah seseorang bisa mencium wanginya aroma bau surga itu bagi orang yang durhaka sama orang tua. Jadi masuk surganya aja enggak ya, nyium bau surganya aja kagak, apalagi masuk surganya ya, bagi orang yang durhaka sama orang tua. Wa qati'ur rahmin ya, dan orang yang memutuskan tali silaturahim ya, itu tidak akan mencium aroma wanginya surga yang jaraknya itu bisa tercium perjalanan 1000 tahun. Wala syaikhun zanin, dan juga tidaklah ya didapati tadi itu ya wanginya surga kepada orang tua yang berzina. Ya, udah tua masih suka zina. Syaikhun zanin. Gitu ya. Enggak akan dia mendapatkan aroma surga itu. Mana lagi? Wala jarun izaruhu ya khuyala innamal kibriya lillahi rabbil alamin, dan tidak pula kepada seseorang ya orang yang menarik dia punya sarung tadi tuh ya di isbal sampai dengan lewat mata kaki, hal keadaannya dia itu sombong ya. Orang-orang yang sombong dengan pangkatnya, dengan kedudukannya ya, di sini dikatakan sampai dia memanjangkan dia punya baju, tujuannya adalah untuk sombong. Nah yang kayak gitu tujuannya untuk riya, nah yang demikian itu tidaklah dia mencium aroma surga. Kenapa? Innamal kibriya lillahi rabbil alamin ya, karena sesungguhnya itu ya hanyalah milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Kada fi zawajir, yang demikian ini sebagaimana dalam kitab Az-Zawajir. Wa zulmun nas, kita lanjutin ya. Jadi pekan depan hatam kitabnya kita baca sedikit saja. Nah, selebihnya nanti kita dengarkan kalam ashab dan baru kita syukuran ya pekan depan. Tinggal dikit lagi nih. Jadi jangan sampai nggak datang minggu depan. Iya. Biar husnul khotimah ngajinya, gitu kan. Pas terakhir nggak datang ya, suul khotimah itu. Iya. Iya kan, innamal amru bi awakhiriha. Iya. Wah iya. Ada kebuli lagi kan. Nah,
Jadi jangan sampai nggak datang minggu depan ini ya, penutupannya nih ya, ya biar husnul khotimah gitu ya, baca kitabnya ini gitu. Kemudian wa zulmun nas, ya, dan maksiat daripada seluruh anggota tubuh adalah zalim kepada manusia. Nah, wa fil hadis, dalam sebuah hadis dikatakan alladzi rawahu al-Bukhari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man kanat indahu mazlimah li akhihi min irdin aw min syai'in, ya, falyatahalliluhu minhul yauma qabla al yakuna dinarun wala dirhamun. Ya, siapa orang yang punya satu bentuk kezaliman kepada saudaranya, min irdin, daripada menyakiti misalnya harga diri seseorang, atau apapun itu, ketika dia punya kezaliman kepada orang lain, maka hendaklah dia meminta halal daripadanya pada hari itu atau pada hari yang lain. Kita punya apa ya, kadang kita manusia ya, kita nggak tahu berbuat zalim ya, kadang sengaja atau tidak. Nah, kita sering-seringlah minta halal sama saudara kita ya, sama teman-teman kita. Makanya waktunya kapan ya, pas lebaran tuh minta halalnya tuh ya, minta halalnya, minta redonya ya. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum dimana nanti akan ada satu masa udah enggak manfaat itu yang namanya harta ya, dinar wala dirham. Artinya udah mendekati itu kan, nanti ada tuh satu masa di mana sedekah kita itu enggak ada yang nerima ya, maka mumpung masih ada yang mau nerima sedekah ya sedekah gitu ya. Nanti ada satu masa di mana sedekah itu ya udah enggak diterima, artinya nggak ada yang mau gitu ya. Nah, idza kana lahu amalun saleh, sekiranya orang yang berbuat zalim itu ya punya amal saleh, akhadha minhu biqadri mazlamatihi li akhihi, maka itu akan diambil amal saleh itu sekedar daripada kezaliman yang pernah dia perbuat untuk saudaranya. Ya, dia buat zalim sama orang, amal solehnya itu keambil tuh sama orang yang dizalimin ya, kesedot itu, iya, ketarik tuh, sekedar daripada kezaliman yang dia pernah perbuat. Nah, pertanyaannya, kalau dia nggak punya amal kebaikan tuh yang berbuat zalim, nah, wa in lam yakun lahu hasanat akhadha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Kalau seandainya tuh orang yang berbuat zalim sama kita dia nggak punya kebaikan yang banyak, maka dosa kita diambil sama dia. Tuh, ya, ukhidat min sayyiati sahibihi, diambil tuh keburukan-keburukan kita, fahumila alaihi, maka dibebankan kepada dirinya yang berbuat zalim sama kita. Ya, jadi kalau kita dizalimin sama orang, sisi lainnya kita ingat nih. Ya, hah? kitanya gitu, termasuk zalim sama istri juga, sama suami juga, sama ya, sama tuh. Makanya ya tadi ya, minta halalnya, minta ridhonya ya, sebelum nanti ya pada saat hari pembalasan tiba, kalau dia amalnya banyak tuh, yang orang yang zalim itu habis amalnya, kesedot sama orang, diambil sama orang yang dizalimi. Kalau dia memang nggak punya amalan, maka orang yang dizalimi itu keburukannya keambil sama orang yang menzalimi. Ya, fahumila alai, dibebankan tuh kepada si pelaku perbuat kezaliman. Makanya jangan sampai berbuat zalim. Ya, jangan sampai kita berbuat zalim. Kadza fi zawajir, yang demikian itu sebagaimana diterangkan dalam kitab Az-Zawajir, wallahu a'lam bishawab.